Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama mantan Hakim Konstitusi Marwar Arar Siahaan. Bang Marwar Arar, ini kalau kita melihat kemungkinan adanya peradilan sesat. Selain itu juga peradilan yang harusnya adil, ini juga kadang-kadang dinilai tidak adil, termasuk oleh terpidana mati yang akan dieksekusi. Misalkan salah satunya yang mengatakan Martin Anderson yang mengatakan bahwa dia membawa 50 gram narkoba gitu ya, narkoba. Itu langsung dihukum mati. Sementara misalkan satu kasusnya yang dia contohkan adalah kasus Hillary Cimezi. Yang pertama dia mendapat hukuman 12 tahun penjara dan di penjara terbukti juga ditangkap dia masih mengedarkan pada saat dia divonis, pada saat dia dihukum. Itu kemudian divonis hanya 13 tahun penjara. Bukankah peradilan di Indonesia jadinya tidak adil sebetulnya bagi mereka? Ya, saya kira memang dalam soal penjatuhan pidana ini disparitas yang terjadi antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain itu bukan merupakan gejala yang hanya terbatas di Indonesia. Saya kira di negara-negara lain juga yang disebutkan disparity of sentence terjadi. Kalau disparitasnya misalkan antara 12 sama 15 tahun mungkin orang masih masuk akal, Bang Marwar Arar. Tapi ini 12 sama hukuman mati gitu. Itu kan jomplang sekali sebetulnya. Ya, jadi oleh karena itulah dalam menghindarkan disparity of sentence seperti ini, seharusnya ya badan peradilan itu, apakah dia dari sudut Mahkamah Agung, memberikan satu data-data guidance untuk itu, misalnya yang bisa menutup gap itu terlalu jauh. Dan barangkali itu memang satu aspek keadilan juga yang akan terlihat di sini. Karena kalau misalnya dia baru satu kali dan kemudian jumlahnya tidak begitu besar, dia mendapat hukuman yang jauh lebih berat dari orang yang jauh lebih besar. Dari sudut keadilan itu pastilah akan menjadi suatu persoalan pokok. Oleh karena itu, kalau kita bicara soal asas hukum kita, asas pengadilan itu kalau saya tidak salah kan ada kepastian hukum. Dan juga ada asas keadilan sebetulnya. Jadi bukan hanya soal kebenaran hukum, tapi juga adil atau tidak sebetulnya dalam proses pengadilan itu. Kalau misalkan ya salah satu contohnya misalkan kayak Mary Jane Veloso, dia menurut keterangannya dia adalah orang miskin yang mungkin sangat mudah untuk dipengaruhi gitu. Dan baru pertama kali gitu. Beda dengan misalkan dengan yang tertangkap 2 kali kayak Hillary Cimezi, Freddy Budiman misalnya. Itu yang sudah berulang kali tertangkap bahwa dia adalah bandar gitu. Nah, itu apakah tidak mestinya ada satu rasa keadilan yang harusnya diwujudkan dalam proses pengadilan kita? Ya, saya kira saya sependapat itu bahwa memang juga di tingkat pengedar itu kan ada juga ada hierarkinya, ada peringkat-peringkatnya itu, sehingga inilah salah satu yang saya katakan bahwa bagi mereka bandar yang paling top itu teori yang tadi itu, kalau probability dia untuk tertangkap bisa ditutup dengan membuat satu proksi atau orang lain yang melakukan, tentu saja dengan keuntungan besar semacam ini maka kejahatan ini tidak begitu menakutkan kalau diancam dengan hukuman mati. Tetapi disinilah penegakan hukum yang saya katakan itu perlu efektif, sehingga sedemikian rupa cost-nya itu sangat tinggi baik bagi bandar topnya, dan dengan demikianlah sebenarnya kita bisa mengurangi, mencegah atau menghentikan semua kejahatan-kejahatan seperti ini. Kalau kita lihat apa yang disebutkan ancaman pidana mati tanpa suatu penegakan hukum yang efektif yang bisa tergambar dari anggaran penyidik yang besar, penyertaan seluruh komponen masyarakat untuk turut. Sekarang sudah mulai saya kira di tingkat kemahasiswaan barangkali BNN sudah mengajak semua itu, tetapi yang paling tahu sebenarnya adalah masyarakat. Misalnya RT RW dia paling tahu itu di mana dia punya bandar-bandar itu, di rumah-rumah kos mana begitu kan. Yang ini belum digerakkan, dan juga probability to adjudicate jadi kemungkinan tertangkap itu tinggi. Disitulah barangkali bisa kita mengatakan bahwa kita bisa mengurangi kejahatan dari narkoba ini. Kalau ancamannya pidana mati tanpa tindakan-tindakan yang ini, itu adalah seperti impian Dengan itu kita berharap orang takut, diancam hukuman mati. Tetapi teorinya tidak begitu. Cost and benefit analysis itulah yang menjadi masalah di sini sekarang kalau soal kejahatan narkoba. Kalau Pak Marwar Arar sendiri, hukuman mati bagi kasus-kasus narkoba ini, Pak Marwar Arar, apakah Pak Marwar Arar masih setuju dengan itu? Artinya
ini dalam case-case tertentu ini memang harus dilakukan, tapi dalam case yang lain mungkin harus ada pertimbangan lain. Ya, kalau saya tentu sebagai dissenter di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak penganut hukuman mati itu karena saya tidak percaya itu. Tapi saya percaya di dalam landasan Pancasila, the sanctity of life, harga daripada kehidupan itu merupakan suatu harga yang mahal dan berharga bagi Tuhan, dan oleh karena itu kita sebagai manusia sebenarnya tidak harus menghabisi nyawa orang untuk menghabisi kejahatan. Karena dalam teorinya, barangkali pernah juga dalam satu zaman di Inggris itu, ketika kemiskinan merajalela tapi pencurian akibatnya menjadi tinggi, ada perintah daripada penguasa, hukum mati semua pencuri-pencuri. Tapi pencurian tidak habis-habis. Karena apa? Tidak masalahnya? habis, tapi masalah berkurang sosial. tidak, Pak? Ya, saya kurang tahu kalau apa yang dia sebutkan, tidak berhenti pencurian itu. Oleh karena itu akhirnya orang bertanya di mana letak masalahnya kan? Masalahnya adalah masalah sosial. Barangkali juga masalah narkoba ini di mana letaknya? Kegagalan kita kah? Atau memang ada masalah-masalah lain yang harus dipelajari dengan cermat sehingga tidak dengan sebagian pelakunya itu warga asing loh, Pak. Ya betul. Sebagian besar itu yang akan dieksekusi mati adalah warga asing. Betul. Jadi permasalahannya itu bukan masalah kalau pencurian mungkin masalah ekonomi di tingkat warga negara, tapi ini adalah mereka melihat Indonesia sebagai pasar, sebagai tujuan untuk itu. Nah ini sebetulnya kan apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah ingin menunjukkan kepada siapapun bahwa mereka kalau berkunjung ke Indonesia dengan niat untuk melakukan itu, ada ancaman hukuman yang fatal bagi mereka. Ya, saya kira ya memang inilah pandangan yang umum sekarang berlaku. Tetapi persoalannya, apakah memang dengan hukuman mati itu sudah akan dengan sendirinya tanpa suatu action yang tegas? Mungkin tidak akan hilang. Tapi kita lihat di Malaysia, di Singapura, bahkan di Arab Saudi yang menerapkan hukuman mati, tingkat kejahatannya berkurang. Ya, dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Artinya begini, apakah itu bisa dijadikan satu korelasi? Saya kira bisa, tetapi kita harus bicara tentang data tentunya kan. Kita melihat datanya. Kalau kita melihat datanya misalnya dikatakan di Arab Saudi misalnya berkurang kejahatan dengan hukuman mati, datanya yang mana? Ya kan? Karena saya melihat sekarang keberatan kita dalam soal pelaksanaan hukuman mati. Kalau kita terus juga ini, saya selama ini ada dalam sistem, tetap kita akan pertahankan tentunya kan. Tetapi dengan begitu, apakah kita punya landasan atau legitimasi moral untuk meminta misalnya Arab Saudi tidak melaksanakan hukuman mati? Kalau kita lihat datanya, ini data dari United Nations Office on Drugs and Crime pada 2012, tapi ini Pak Marwarar. Di Arab Saudi, itu tingkat kejahatan pembunuhan hanya yang menerapkan hukuman mati hanya 1,0 per 100.000 orang. Sementara Finlandia itu 2,2, Belgia 1,7 dan Rusia 10,2. Kalau kita melihatkan dari negara-negara ini hanya Arab Saudi yang menerapkan hukuman mati, bukankah itu juga menjadi satu data yang berkorelasi? Ya, saya kira memang bisa terjadi begitu, tetapi jangan dilupakan bahwa side effect atau apa yang disebutkan sebagai kekeliruan yang tadi itu bisa menjadi sesuatu soal yang sangat fatal. Yang sangat fatal. Pak Marwarar, kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya, oke.